Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru, calon peserta pretest atau seleksi akademik PPG? Jumpa lagi dengan saya Gandhi dalam channel Peluit Guru. Bapak Ibu, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang beberapa soal-soal yang sering muncul dalam seleksi akademik. Dan soal-soal ini saya susun berdasarkan dari pengalaman saya pribadi serta teman-teman yang pernah ikut pretest di tahun-tahun kemarin. Semoga Bapak Ibu semua bisa lulus hanya dalam sekali tes. Namun sebelum kita masuk pada soal, mohon kesediaannya bagi Bapak Ibu guru untuk menekan tombol subscribe, like, serta silakan share pada teman-teman yang lain agar mereka juga ikut belajar bersama di channel ini. Latihan soal pretest PPG dan pembahasan untuk semua mapel atau jurusan. Bapak Ibu, di video kali ini isinya tentang pedagogik dan tes bakat minat. Untuk jenis soal tes deret angka saya akan buat terpisah di video lain. Selamat belajar, silakan fokus pada soal dan simak pembahasannya. Yang pertama, di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali A. Belajar praktis, B. Belajar konsep, C. Belajar teknis, D. Belajar aktif, E. Belajar emansipatoris. Silakan dipilih. Jawabannya adalah belajar konsep. Sekarang kita simak pembahasannya. Habermas, Ren 1996 adalah tokoh humanis yang memiliki banyak pengaruh terhadap teori belajar humanis. Menurutnya, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan belajar yang dimaksud di sini adalah lingkungan alam maupun lingkungan sosial, sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Habermas, Ren 1996 membagi tipe belajar ke dalam 3 bagian, yaitu 1. Belajar teknis, 2. Belajar praktis, dan 3. Belajar emansipatoris. Tipe belajar aktif sama dengan belajar praktis, yaitu menekankan pada interaksi antar individu. Jika dalam kelas dapat disebut diskusi belajar. Sekarang perhatikan soalnya. Di sini ada kata kecuali. Berarti yang tidak termasuk pada tipe belajar Habermas yaitu B. Belajar konsep. Soal berikutnya. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Behavioristik, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivistik, dan E. Kognitivistik. Silakan dipilih jawabannya. Jawabannya adalah D. Konstruktivistik. Sedangkan pembahasannya, teori konstruktivisme adalah pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum seperti belajar aktif, membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada,
Dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka. Jadi jawabannya adalah D, konstruktivistik atau konstruktivisme. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Intuitif, B. Ikonik, C. Simbolik, D. Konflik, dan E. Enaktif. Jawabannya adalah B. Ikonik. Pembahasannya, teori belajar Brunner terbagi 3, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Nomor 1, tahap enaktif umur 0-2 tahun. Seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik. 2. Tahap ikonik umur 2-4 tahun. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Yang ketiga, tahap simbolik, yaitu usia 5-7 tahun. Seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang B, ikonik. Soal berikutnya, apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Stimulus respon, B. Trial and error, C. Konseptualisasi, D. Conditioning, dan E. Shaping. Silakan dipikir. Jawabannya adalah yang A, stimulus respon. Pembahasannya, proses belajar merupakan stimulus atau rangsangan. Peserta didik melakukan sesuatu adalah bentuk respon atau reaksi. Berikutnya, seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Kognitivistik, B. Sibernetik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, dan E. Behavioristik. Jawabannya adalah D. Humanistik. Pembahasannya, teori belajar humanistik yang berkembang dari teori behavioristik. Tokoh dari teori humanis adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Definisi dari teori humanis merupakan metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Jadi jawabannya yang D, humanistik. Berikutnya, metode yang merangsang berpikir dan menggunakan wawasan
tanpa melihat kualitas pendapat yang disampaikan oleh siswa. Seorang guru harus pandai-pandai merangsang siswanya untuk mencoba mengeluarkan pendapatnya merupakan A. Metode sesama teman, B. Metode pemecahan masalah, C. Metode perancangan, D. Metode bagian. Jawabannya B. Metode pemecahan masalah. Pembahasannya, metode pemecahan masalah atau problem solving adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Jadi jawaban yang cocok adalah B. Metode pemecahan masalah. Berikutnya, strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah: berpikir tingkat tinggi ini biasa dikenal dengan istilah HOTS. Opsi A, tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. B, membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. C, membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. D, merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kira-kira yang mana jawabannya yang sesuai dengan soal? Jawabannya adalah yang B, membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh atau dimiliki siswa itu sendiri dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Pembahasannya, apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka perlu dibangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Caranya adalah dengan membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Setelah terpenuhi, maka guru perlu mempersiapkan sebuah situasi nyata yang dapat menstimulasi atau merangsang proses berpikir tingkat tinggi dengan menciptakan dilema, kebingungan, tantangan, dan ambiguitas dari permasalahan yang direncanakan akan dihadapi peserta didik. Sumbernya ini menurut King, Goodson, dan Rohani tahun 2006. Berikutnya, contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah: A, menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. B, memberikan penjelasan pengetahuan baru. C, memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. D, memberikan stimulus atau rangsangan kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. E, membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Silakan dipikir kira-kira mana yang cocok. Contoh penerapan teori behavioristik. Dan jawabannya adalah yang A, menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Pembahasannya, teori behavioristik erat kaitannya dengan stimulus dan respon. Pada opsi jawaban A,
stimulus berupa kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa. Kemudian siswa merespon dengan mengekspresikan gagasannya. Berikutnya, untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A. Tes uraian bebas, B. Tes uraian terbatas, C. Yang sederhana, D. Yang sangat kompleks. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang beragam, kira-kira yang mana? Jawabannya adalah yang B, tes uraian terbatas. Uraian terbatas atau terstruktur, soal yang disusun tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan jawaban. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soal. Maka yang paling penting dan harus diperhatikan yaitu sistematika jawabannya. Jadi kita menggunakan tes uraian terbatas untuk menghindari jawaban siswa yang beragam. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkanlah 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur. C. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek atau singkat. Jawabannya adalah yang C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau hanya mengandalkan ingatan saja. Pembahasannya, indikator mencerminkan mengukur tingkat berpikir rendah atau yang kita kenal dengan LOTS, Low Order Thinking Skill, di mana C1 yaitu mengingat biasanya diikuti oleh sebuah kata atau kalimat perintah, sebutkan, tuliskan, gambarlah. Kemudian pada tingkat MOTS medium, C2 dan C3. C2-nya itu memahami, biasanya contoh kata perintahnya yaitu jelaskan, bedakan, identifikasi. Yang C3 menerapkan, itu contohnya tentukan, hitunglah, hasil dari titik-titik. Kemudian pada tingkat HOTS, yaitu berpikir tingkat tinggi, C4 itu menganalisis atau sintesis. Biasanya diawali dengan kalimat perintah atau kata perintah, bandingkan. Apa pengaruh titik-titik. Kemudian C5, evaluasi, simpulkan. Dan C6, mencipta, buatlah grafik hubungan titik-titik atau buatlah diagram titik-titik. Itu akan menstimulus siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Jadi jawabannya yang C. Berikutnya, dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, dan E. Kumpulan siswa. Portofolio.
Maka jawabannya adalah yang A, kumpulan hasil karya siswa. Jadi semua karya siswa dikumpulkan, dijadikan satu, itu namanya portofolio. Pembahasannya, portofolio adalah kumpulan hasil karya seseorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Jadi portofolio itu adalah kumpulan hasil karya siswa. Kita lanjut pada soal berikutnya Bapak Ibu, tetap fokus dan simak pembahasannya. Jika Bapak Ibu kurang puas dengan jawaban dan pembahasan dalam video ini, silakan Bapak Ibu untuk mengakses menggunakan browser untuk mencari jawaban yang lebih pas, untuk mencari sumber atau referensi yang lebih cocok. Oke, lanjut. Pagi ini penyerahan rapot untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek, padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS penilaian tengah semester, dan PAS penilaian akhir semester, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawabannya yaitu yang E, akuntabel. Maka penjelasannya, kalau secara bahasa, akuntabel ini artinya dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang kita cek pembahasannya. Ya, penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sesuai dengan fakta yang ditulis lengkap oleh Bu Neni, sehingga dapat dipertanggungjawabkan ketika ada komplain dari wali murid. Berikutnya, dalam setiap kali penilaian, Pak Jamal selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis ini sama dengan yang A, E. Akuntabel. Jawabannya adalah B. Beracuan kriteria. Pembahasannya adalah penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Jadi beracuan sesuai dengan kriteria. Jawabannya adalah B. Lanjut. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Yang A. Sistematis, yang B. Beracuan kriteria, C. Terpadu, D. Ini sama dengan yang tadi opsinya Bapak Ibu. Opsi A dan D sama, yaitu sistematis,
Kemudian E, akuntabel. Penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi. Kira-kira yang mana? Apakah penilaian sistematis? Apakah terpadu? Apakah akuntabel? Silakan dipilih. Jadi jawabannya adalah yang C, terpadu. Pembahasannya, menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran. Itu termasuk dari penilaian terpadu. Baik Bapak Ibu, kita akhiri dulu pembelajaran dalam video ini dan kita akan lanjut pada video berikutnya. Sengaja saya bikin menjadi beberapa part atau bagian agar durasi video tidak terlalu panjang. Terima kasih sudah belajar bersama. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bagikan kepada teman-teman yang lain yang akan menjalani pretest PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.